Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi kita ya dalam pembahasan terkait dengan bagaimana pergerakan kebangsaan Indonesia ya. Pada hari ini kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan kita sehat walafiat ya. Semoga semua urusan lancar ya. Tak ada gangguan satu apapun, dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu langsung secara tatap muka. Baik, hari ini kita membahas terkait dengan politik reaksioner penjajah ya. eh, Barangkali ada yang tahu ya apa itu politik reaksioner penjajah ya. Artinya tentu dari judul bahasannya saja jelas di sini bahwa kita akan mengkaji bagaimana reaksi dari penjajah terhadap perkembangan organisasi-organisasi pergerakan ya. Karena apa? Karena ternyata politik reaksioner penjajah ini telah mendorong aksi gerakan radikal dan revolusioner dari organisasi pergerakan ya. Dan ini sangat terlihat ketika di tahun 1921 ya. Kenapa ini terjadi? Karena memang di tahun 1918 ini terjadi krisis perusahaan gula ya. Di tahun 1920 terjadi krisis ekonomi ya, dan adanya peningkatan atau kenaikan pajak ya. Baik, kita lihat dulu dari sisi pemerintahan. Yang pertama kita lihat pada masa pemerintahan Van Limrungstroem ya. Jadi Van Limrungstroem ini dia memerintah dengan melakukan pendekatan terhadap kaum pelajar ya. Jadi Van Limrungstroem ini melakukan komisi perubahan ya, yang akan meninjau kekuasaan Dewan Rakyat dan struktur administratif ya pemerintahan Hindia Belanda. Alasannya apa? Yang pertama, kegagalan politik etis ya yang menyebabkan kelaparan dan kemiskinan ya. Yang kedua adalah perbedaan antara Eropa dengan pribumi ini semakin mencolok ya. Yang ketiga adalah terjadi kegelisahan ya, kegelisahan yang disebabkan garis yang membuat pemisah antara golongan kulit putih dengan golongan bangsa Indonesia ya. Jadi ini ada dasarnya Van Limrungstroem melakukan komisi perubahan ya. Kalau kita lihat pada masa pemerintahan Van Limrungstroem ini, dengan strategi tadi dia dapat mengambil hati kaum terpelajar ya. Pandangannya yang sangat progresif tadi dan memberikan kesempatan organisasi hidup pada masa pemerintahannya dan memberikan keterbukaan terhadap organisasi-organisasi pergerakan ya. Terus terjalin hubungan ya yang sangat ramah antara pemerintah dengan pemimpin-pemimpin pribumi ya. Terus tugas utama pemerintah ialah menunjukkan kepada rakyat bahwa penduduk di daerah jajahan berkewajiban membuka tanahnya bagi ekonomi dunia. Terus selama pemerintahannya ini perhatian utama pada aksi ekonomis dan aksi perburuan ya, perburuhan ya. Dan pada masa pemerintahan Van Limrungstroem ini, sejak tahun 1920 itu ekspor terjadi penurunan. Jadi ini apa? Karena barangkali ini ada kendala ya, terjadi penurunan dan menyebabkan perusahaan asing banyak yang bangkrut, bahkan ada yang gulung tikar ya, karena dia lebih mengedepankan kepada masyarakat pribumi. Terus penghematan dan juga pengangguran bertambah, terjadi kegelisahan sosial, hubungan politik penuh ketegangan karena dia merubah semua sistem itu ya.
eh, inilah strategi yang dilakukan oleh pemerintahan Van Limburg-Stroop. Nah, terus kalau kita lihat sebetulnya politik penindasan itu atau reaksi yang agresif itu sebetulnya dimulai dari Gubernur Jenderal Fook ya. Jadi dia memerintah secara autokratis ya. Dia mengabaikan kekuatan rakyat yang sedang berkembang, yang terpupuk ketika masa pemerintahan Van Limburg-Stroop. Jadi masyarakat, rakyat disuruh berhemat ya, terus kenaikan pajak ya, bahkan untuk Jawa dan Madura itu pajak itu mencapai ketika itu mencapai 40% ya. Jadi kesejahteraan terabaikan ya, baik dari sisi kesehatan, sisi pertanian, peternakan ya, perikanan, bahkan perdagangan pun juga terabaikan ya. Tentu ini menimbulkan kekecewaan bagi kaum terpelajar yang sudah dilakukan pendekatan pada masa Van Limburg-Stroop ya. Jadi sebagai aksi dari kebijakan Fook ini ya, sehingga terjadilah pemogokan ya, sebagai protes terhadap pemerintah ya. Jadi pada masa pemerintahan Fook ini dijalankan politik etis atau prinsip etis ya, walaupun terjadi kecurigaan terhadap organisasi-organisasi yang menentang perluasan pergerakan pribumi ya, sehingga ya dari sinilah terjadi radikalisme ya di kalangan nasional akibat dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Fook ini. Dan sebetulnya reaksi yang keras itu juga sangat terlihat pada pemerintahan berikutnya pada masa De Jong ya. Bahkan pada masa De Jong ini sikapnya sangat reaksioner sekali ya. Dia tidak mengakui adanya pergerakan nasional. Nah, ini luar biasa. Bahkan rapat-rapat yang dilakukan itu tidak diberikan izin ya, diawasi ketat. Bahkan ada pertemuan-pertemuan rapat itu dibubarkan ya, dibubarkan oleh pemerintahan De Jong. Dan ini sangat-sangat reaksioner sekali yang dilakukan oleh De Jong ini terhadap pergerakan pribumi ya. Pemerintahan ketika itu sangat picik sekali ya, keras ya, yang diterapkan oleh De Jong ini ya, sehingga memang pergerakan ketika itu lumpuh ya, bagaikan kerakap tumbuh di batu ya, hidup segan mati tak mau ya. Sehingga haluan politik pun, haluan pergerakan pun yang awalnya sangat reaksioner, sangat-sangat ya sudah mulai muncul sejak diberinya peluang oleh Van Limburg-Stroop, di sini lumpuh total ya. Karena pada masa pemerintahan De Jong ini organisasi yang sifatnya kooperatif, non kooperatif ya diberi pengawasan ketat, dicurigai ya. Nah, sehingga memang seperti yang saya katakan tadi bahwa pergerakan ketika masa De Jong ini lumpuh ya. Jadi buruh dan tanilah yang menanggung akibatnya dari kebijakan-kebijakan keras yang diambil oleh De Jong ini ya. Akibatnya apa? Tentu penderitaan rakyat semakin menjadi-jadi ya. Pengangguran semakin meningkat, kemiskinan merajalela ya, kelaparan di mana-mana ya. Beban pajak pun luar biasa tingginya ya, berat bagi masyarakat yang ekonominya sedang hancur lebur. Diberikanlah kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat ya. Jadi kebijakan reaksioner De Jong ini sangat terlihat adanya seperti yang saya katakan tadi, larangan berkumpul ya. Terus bagi pegawai yang ikut dalam pergerakan pribumi ini langsung dihukum ya,
Terus hak-hak pribumi ya diabaikan seperti tadi, kemiskinan, kesejahteraan tak ditemukan lagi ya, kesejahteraan bagi masyarakat. Terus kepentingan penguasa yang mendapat prioritas ya, penguasanya siapa ya, pemerintahan kolonial ya. Pergerakan itu ditindas ya, ditindas. Bahkan tidak hanya dibatasi, ada yang dibubarkan. Yang kita kenal dengan PNI dibubarkan ya kan, walaupun memang PNI ini sebetulnya bukan dibubarkan, tapi karena tokonya ditangkap sehingga terjadi pertentangan di tubuh PNI. Ada yang setuju membubarkan diri, ada yang setuju tetap bertahan, dan ini pula lah nanti PNI pecah menjadi dua, ada Partindo, ada PNI baru ya. Jadi dengan demikian aksi praktis yang dilakukan pribumi lumpuh ya. Nah, namun walaupun lumpuh tentu dia tidak padam ya, seperti yang saya katakan tadi, ibarat kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau juga ya, karena kalau mati dia tentu pergerakan-pergerakan untuk selanjutnya tentu tidak jalan ya. Jadi di samping itu juga 1 Oktober ya, ini izin pengajaran ditolak oleh pemerintah ya, sehingga tidak hanya dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan pun terancam dengan kebijakan-kebijakan dari De Jong itu ya. Terus dalam perjalanannya sebetulnya masih ada juga organisasi-organisasi pergerakan yang masih eksis, tapi seperti tadi dia tidak terlalu haluan organisasinya pun dirubah ya, dirubah dari non kooperatif menjadi kooperatif, bekerja sama. Tetapi konsep bekerja sama di sini tentu ini adalah strategi supaya organisasi pergerakan ini masih ada ya, karena ini untuk mengantisipasi dibubarkannya oleh pemerintahan kolonial. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, walaupun kooperatif, non kooperatif ya, bagi pemerintah, karena De Jong menganggap organisasi pergerakan itu tidak ada, semua dibubarkan ya. Dan ada juga yang masih jalan, sehingga mereka bersepakat ya untuk memunculkan sebuah petisi yang kita kenal dengan petisi Sutarjo ya. Berbicara masalah petisi Sutarjo, sebetulnya ini menimbulkan perbedaan pendapat. Kenapa? Karena petisi Sutarjo ini ada yang setuju, ada yang tidak. Itu memang dimunculkan dari kalangan pergerakan ya. Jadi petisi Sutarjo ini sebetulnya ini kan karena tindakan yang agresif dari pemerintahan kolonial, sehingga menimbulkan perasaan ketidakpuasan ya di kalangan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial, terutama Jenderal De Jong ya. Maka dimunculkanlah sebuah ide ya untuk memberikan semacam petisi ya, yang isi petisi ini adalah semacam permohonan ya, permohonan di mana dimohonkan bahwa Indonesia secara berangsur-angsur diberikan kemerdekaan dalam waktu 10 tahun yang akan datang. Nah, jadi ini yang menimbulkan perbedaan pendapat dari kalangan pergerakan ya. Karena apa? Kenapa kita harus, bagi yang menentang, kenapa kita harus meminta-minta terhadap kemerdekaan ini ya? Bagi yang setuju, oh iya juga ya, dengan petisi ini, dengan permohonan ini tentu kita akan diberikan kemerdekaan ya, kemerdekaan. Dan ini diajukan petisi ini 15 Juli 1936 ya. Dikirim kepada Ratu Belanda, pemerintahan Belanda ya, di negeri Belanda ya. Tujuannya apa ya? Ya seperti yang saya katakan tadi, artinya untuk menyusun suatu rencana ya, yang isinya adalah pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri ya, dalam batas Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda ya. Pelaksanaannya akan berangsur-angsur ya, dalam waktu 10 tahun ya, atau dalam waktu yang akan ditetapkan oleh sidang permusyawaratan ya. Jadi di pemerintahan kolonial pun ternyata ini ditolak ya, ditolak karena dianggap menyimpang dari ya, bagi pemerintahan kolonial tentu menolak ini, karena mereka kalau diberikan pemerintahan
yang sah kepada pergerakan atau kepada Hindia Belanda, tentu akan membatasi gerak mereka di sini. Otomatis ini membuat ketidaknyamanan bagi pemerintah untuk terus memainkan perannya di negara jajahan, ya. Tapi ada juga yang menyetujui, ya. Tapi setelah dilakukan voting, ya, dilakukan persetujuan, ya, usul petisi ini, ya, ternyata ditolak, ya. Jadi ada 26 suara yang menyetujui, ada 20 suara menolak, ya. Setelah ini dikirim, ya, Oktober, ya, dikirim ke negeri Belanda, ya, negeri jajahan, ya. Tapi akhirnya juga ditolak, ya, ditolak oleh pemerintahan Belanda, ya. Jadi petisi ini tidak disetujui, ya, karena memang alasan penolakan ini bahwa Indonesia belum matang. Nah, jadi ini alasan petisi ini ditolak adalah Indonesia belum matang untuk memikul tanggung jawab sendiri. Nah, dan ini sesuai dengan keputusan, ya, Kerajaan Belanda nomor 40, ya, 14 November 1938. Jadi polisi yang diajukan atas nama Volkskrant itu ditolak oleh Ratu Belanda. Jadi barangkali ini bahasan kita terkait dengan politik reaksioner penjajah, dan juga dilanjutkan dengan petisi Sutarjo. Mudah-mudahan ini sebagai pengantar, ya, untuk kita berdiskusi lebih lanjut dalam menambah pemahaman kita terkait dengan politik reaction penjajah dan petisi Sutarjo ini. Jangan lupa, ya, subscribe, like and comment untuk kemajuan kita bersama. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.